Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udah buku 3 sekarang. Udah belajar, lihat-lihat Iqfa, Idgham. Kita langsung tagih. Ayo Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayolah Ustadz lah. Saya udah baca-baca biar saya cepet startup sama Ustadz. Yang bacanya langsung jauh teman-teman, langsung ke hukum. Orang ada bab muqaddimah, jangan diloncatin. Oh, saya langsung aja. Langsung loncat jauh ya. Muqaddimah kita tahu dulu Bang, apa itu tajwid itu apa? Kenapa kita belajar Al-Qur'an gitu? Apa sih gunanya? Itu harus tahu dulu. Jangan main hajar aja. Kalau saya orangnya gitu, Ustaz, buru-buru aja. Gebu-gebu ya. Nggak salah. Nggak salah ya. Salah. Tapi salah juga lah. Jadi bagaimana Ustaz? Oke. Baik teman-teman, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan coba sedikit sharing ya. Kita sharing terkait apa itu tajwid ya. Tajwid ya. Kenapa sih kita harus belajar tajwid? Kenapa sih kita harus belajar Quran ini seperti itu? Apa sih yang kita dapatin kalau kita belajar Quran dengan baik dan benar? Kita harus ketahui Bang Ibnu demi menjaga giroh kita, semangat kita. Ya. Pertama, Bang Ibnu tahu nggak apa itu tajwid Al-Quran? Tajwid apa ya? Itu ada secara istilah dan ada cara bahasanya. Tuh. Tajwid itu secara bahasa namanya tahsin. Tahsin Ya. secara bahasa. Diambil dari kata bahasa Arab hasana yuhsinu, artinya baik. Kalau tahsin artinya memperbaiki. Oh, gitu. tahsin memperbaiki. Itu secara bahasa istilah. Kalau secara istilahnya Bang Ibnu ya, secara istilah adalah membaca Al-Qur'an ya dengan baik dan benar sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berikut para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan cara pertama ya mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Kemarin kita udah belajar. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, memenuhi sifat hurufnya. Udah juga belajar. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan hukum bacaan, dan inilah hukum-hukum tajwid yang akan kita pelajari nanti. Gitu, Bang. Itu istilah apa tadi? Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan yang baik dan benar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dengan cara pertama mengeluarkan makhrajnya yang benar. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Kedua, sifat memenuhi sifat hurufnya. Yang ketiga memperhatikan hukum bacaan. Ya, tajwid itu namanya tahsin itu. Tahsin itu. Ya, kalau orang baca misalnya hukum bacanya udah benar tapi makhrajnya salah, sifatnya tidak tahu, berarti belum tahsin, belum tajwid dia. Rasulullah mencontohkan seperti itu Bang Ibnu. Waduh, seram Ustaz. Kayak dulu saya dong ya Ustaz ya. Maksudnya baca aja panjang pendeknya. Gitu. Tempatnya di mana saya nggak tahu, itu belum tahsin tuh. Tahsin. Kayak teman-teman tuh ingat ya, tahsin itu seperti itu. Harus belajar. Terus gitu. Wah, menarik nih Ustaz. Lanjut. Kemudian teman-teman tahu nggak hukumnya apa? Apa tuh Ustaz? Hukum membaca Al-Qur'an secara praktek. Secara praktek itu fardu ain teman-teman. Jadi kalau kita baca Quran itu harus benar tuh. Tahu nggak fardu ain itu apa? Fardu ain ya. Kayak sholat Jumat. Wajib kayak sholat Jumat. Gitu. Iya. Jadi kalau Bang Inu sudah belajar Al-Qur'an, jangan sampai dengan sengaja menyalahkan bacaan. Kalau sudah tahu harus dibaca dengan yang kita ketahui karena hukumnya fardu ain. Kalau kita sengaja buat salah berarti dosa gitu. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an teman-teman, warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan tahsin, dengan hukum tajwid. Itulah namanya tartil, itulah namanya tahsin itu. Tajwid Quran itu ya itu. Karena Allah jelaskan langsung di dalam Al-Qur'an. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Astagfirullahaladzim. Emang selama ini yang kita dapat kan banyak nih kesalahan-kesalahan. Ya jangan orang lain lah, kita omongin saya sendiri gitu kan. Karena belum belajar, kemarin dikoreksi sama Ustadz, ternyata saya sadar gitu.
bacaan saya selama ini banyak salahnya daripada benernya. Untung alhamdulillah kita ketemu dan sharing lah. Iya. Kemudian tahu nggak Bang Ibnu? Iya. Ditambahkan oleh ulama tajwid ya, namanya Imam Jazari ya rahimahullah ya. Dia mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazim. Hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid ya, dengan tahsin tadi lazimun, wajib. Waduh. Wajib. Wajib, nggak bisa ditambah. Kemudian dilanjutin, man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Barang siapa yang tidak ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ini, merasa sudah bagus-bagus aja, nggak di-upgrade lagi, athimun, dzambun, dosa. Masya Allah. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Gitu. Kemudian ditambahin lagi, li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an ini dengan tajwid. Allah menyampaikan, menyuruh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan kepada Rasulullah itu dengan tajwid. Jadi bukan dibaca apa pelan-pelan, bukan misalnya kayak surah pertama, ya misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana. Enggak kayak gitu. Jadi memang seperti kita baca Al-Qur'an, seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi memang pakai hukum tajwid. Gitu. Waduh, untung Diakhiri dengan wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan demikianlah Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Tentunya kita harus mencontoh baginda Rasulullah SAW. Itu Bang yang dasar kita kenapa harus belajar Quran, belajar tahsin itu. Iya, benar. Tadi kan secara praktek. Kalau teori tau nggak apa? Apa tuh? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Tau nggak fardu kifayah itu apa artinya? Fardu kifayah tuh apa ya? Kayak gimana Ustaz? Ya, apabila dalam suatu kabilah, dalam satu kampung itu udah ada satu orang yang menguasai, kita tidak terbebani. Tapi kan kita muslim tidak boleh merasa puas. Iya benar. Iya. Masa orang lain bisa kita nggak bisa? Iya. Kita harus upgrade juga dong. Iya dong. Emang kita cowok apa? Iya, upgrade makanya. tentang Al-Quran ya enggak? Iya, gitu. Masalahnya kalau cowok itu adalah pemimpin rumah tangga. Bener banget tuh. Dia punya istri, dia punya anak. Harus Kalau- kasih contoh yang harus bagus. contoh yang baik. Gitu. Kebanyakan gini kan orang tua, kayak misalnya anak saya tuntut untuk baca Quran, hafalin Quran, sementara sayanya nggak mau belajar baca Quran lah. Mau bagaimana? Cerminan orang tua itu dicermin sama anaknya. Makanya saya belajar dulu biar anak saya juga Ngikut. ngikut. Iya. Ayah Walaupun saya ibarat begini. kata kita nggak hafal Quran, bisa jadi anak kita hafal Quran. Amin. Karena kita cinta Al-Quran, Amin. kita tularkan ke anak kita. Betul. Gitu. Bener nggak? Masya Allah. Bener banget Ustaz. Gimana nggak bener? Pokoknya gratis. Jadi bener Ustaz. Ya, lanjut Ustaz. Itu ya. Jadi hukum secara teori itu fardu kifayah. Tentunya kita harus mengupgrade kemampuan kita, keilmuan kita tentang Quran ini sendiri. Nggak sembarangan tuh. Nggak sembarangan. Nah, kemudian tahu nggak Bang Minu? Apa tuh? Keutamaan kalau kita belajar Al-Quran, baik yang belajar baca, belajar tahsin, ataupun orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, ini harus tahu nih, masalahnya biar saya semangat lagi Harus nih. tambah semangat. Ini gini nih teman-teman, jujur aja nih Ustadz, saya boleh jujur ya di sini Iya. ya. Pas mau syuting, aduh capek. Kedua, aduh Ngantuk, pusing, ya. ngantuk. Ah malu nih nanti nih kalau begini. Banyak banget Ustadz. Saya tadi Cobaan makanya, ya. aduh ya Allah ini harus bagaimana? Ya udah deh, paksain kalau kata Ustadz, ayo paksain, ayo. Nah ini keutamaannya apa Iya. Ustadz? Kalau Salah satunya pertama ya adalah memberi syafaat kita pada hari kiamat. Alhamdulillah. Sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran ya. Fa innahu ya'ti, bahwasanya Al-Quran akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penolong li ashabih, bagi orang yang membacanya tadi. Kebayang nggak kalau kita nggak baca Al-Quran? Iyalah Nggak dapat syafaat, nggak ada yang nolongin. Nggak ada yang nolongin. Gitu. Kalau misalnya Sholawat udah jarang, baca Quran jarang. sholat belang-belang ya kan, sedekah males-malesan, zakat lupa ya kan? Iya. Nggak baca Quran, kelar hidup kita. Minta syafaat dari siapa lagi tuh? Iya itu dia. Untung belajar ini penting banget. Lanjut Ustaz. Itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian yang kedua merupakan amal terbaik kita sebagai muslim. Wih, mantap. nih. Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian teman-teman ya, man ta'allamal Quran, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran
ini belajar nih. Alhamdulillah. Wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya itu saya sendiri. Tentunya nanti Bang Ibnu akan juga mengajarkan Amin. kepada Amin. anak, Ya. mungkin kepada istri. Yang penting harus saudara-saudara. di-sharing, jangan Ya. diendapin ilmunya. Ya, Nah, insya itulah akan menjadi sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Allahumma amin. Ya Allah, itu tujuan saya. Itu Rasul yang ngatain loh. Itu Rasul yang berkata, Iya. sebaik-baik kalian coba. Iya ya, orang yang paling Belajar baik Iya. itu adalah belajar Quran dan mengajarinya. Mengajarkannya, Masya gitu. Allah. Ini nih tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup emang sebenarnya apa sih tujuan hidupmu? Kan ada ditanya tuh, gue jadi orang yang berguna. Nah ini. Iya, salah Ini, satunya. salah satunya ini. Apalagi Jadi kita ngajarin perkataan Allah, kitab Allah, Al-Quran. Iya. Kan Masya Allah, Masya jadi amal jariah kita. jadi syafaat atau penolong kita di Iya. hari kiamat. Wih, mantap lah. Lanjut Ustaz. Lanjut Apa lagi nih. tuh keutamaannya? Fadilah selanjutnya teman-teman, kalau kita belajar Al-Quran nih, mendapatkan derajat yang tinggi ya. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan alladzi yaqra'ul Qur'an. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya, kemudian wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir nih baca Al-Qur'an nih, misalnya kayak Bang Ibnu Wih, misalnya. amin. Tahu nggak? Ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau yang baca Quran itu Yang bagus, yang udah tahsin. yang udah tahsin, Itu nanti bareng malaikat sama malaikat yang taat mulia. lagi mulia. Masya Allah. Mantap nggak? Mantep lah Ustaz. Mantap. Itu malaikat nggak ada cacat. Iya ya. Iya kan? Nggak ada dosa malaikat Nggak ada kan? dosa, ya. Kita sederajat. Wih. Padahal dosa banyak. Enggak. Iya, benar kan? Benar. Gitu Bang Ibnu ya. Kemudian juga akan memberikan kita sakinah ya, ketenangan. Ya, karena memang Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Zikir terbaik adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya Bang Ibnu Ya. ya, fadilah kalau kita belajar Al-Qur'an adalah kita akan mendapatkan sakinah, ketenangan dan rahmat Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, majtama'a qaumun ya, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah ya, kemudian yatluna kitaballah, kemudian mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian juga mempelajari ya di antara mereka, illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah ya, kecuali turun kepada mereka sakinah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, serta diliputi ya di sekeliling mereka malaikat ya, kemudian serta Allah. Kemudian nama-nama kita akan disebutkan ya oleh malaikat yang ada di sisinya. Ya Allah, mantap. Khusus tuh. Khusus. Ustaz. Iya Kak? Iya iya ya, Gitu, amin. ya. Ya Allah. Jadi banyak banget Bang Ibnu ya keutamaannya ya. Kalau kita baca Quran, apalagi kalau kita buka-buka hadis lainnya, apa kalau kita hafal Quran, itu Masya Allah tuh. Masya Allah ya Ya, Ustaz. kita bisa memberikan syafaat 10 keluarga kita. Oh, satu orang itu kalau penghafal Quran Bisa ngasih 10 syafaat. Misalnya maaf nih, Bang Ibnu nih misalnya agak-agak pinggir ya dari surga ya, agak pinggir surga. Iya 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 iya. Ke neraka lah ya. Pinggir aja, Ustaz, Pinggir jangan aja. neraka. Iya, iya, iya. Misalnya nih, saya pengen nolongin Bang Ibnu nih, saya bisa. Nah, Insya Allah ya. Kalau stoknya ada Usahain Ustaz. dari anak dong. Ya kan dari Ustaz juga Iya, bisa. juga bisa. Ya, itu Ingat tuh teman-teman tuh. Ini di record nih. Ini saya nggak edit. Ini harus muncul. Jadi kurang lebih banyak banget keutamaannya Bang Ibnu. Alhamdulillah. Jadi kita selalu berusaha, selalu berdoa, kalau nggak kita ya di anak-anak Anak kita, kita. anak cucu kita, di teman-teman kita ada penghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita berkumpul sama orang-orang soleh, insya Allah nanti akan dikumpulkan juga bersama orang-orang soleh. Wallahu a'lam. Tadi maaf tuh Ustaz, saya jadi penasaran tuh. Misalnya yang tadi satu penghafal Quran memberikan 10 syafaat orang. Jadi maksudnya gimana tuh Ustaz enaknya? Ya misalnya di antara keluarga kita, misalnya adik kita misalnya tidak terselamatkan, kita bisa nyelamatin tuh. Masya Kita ngasih tiket VIP. Ya Allah tolong aku pengen si dia nih masuk surga, bisa.
Seperti itu. Karena kita udah punya keistimewaan nih. Keistimewaan. Boleh nih 10 orang kamu tarik. Iya. Ya kan? Ini Itu tiketnya. yang saya pemahami seperti itu. Masya Allah. Itu gara-gara Bisa kita baca banyak hadis tuh Bang Ibnu. Banyak hadis. ya. Bisa kita ngasih mahkota, jubah yang cahayanya melebihi cahaya matahari kepada orang tua kita. benar. Saya pernah dengar tuh. Iya. Kalau misal penghafal Quran, anaknya itu akan memberikan mahkota ke Mahkota orang sama tuanya, jubah kepada sama orang tuanya. Yang mahkota dan jubah yang sebaik-baiknya. katanya. Iya Waduh, gitu. mantep. Lebih silau daripada matahari. Itu dia. Walaupun orang tuanya maksudnya Tidak hafal Quran tidak ya. hafal Quran atau apa, tapi anaknya ini penghafal Quran yang tahsin yang tadi Ustadz bilang. Bisa bantu, bisa ngasih reward ke orang tuanya, penghargaan kepada orang tua. Emang kalau misalnya di dunia ini nggak ketahuan, susah gitu loh. Jadi emang kalau kita sebagai umat Muslim kan harus percaya nih Iya. sunnah-sunnah Nabi, hadisnya, kitab Al-Quran. Kalau itu dituangkan ya udah kita harus percaya sebab kita Islam, Iya, kita Muslim. kita Jadi Muslim. oh benar nih janji Allah pasti benar. Jadi gitu ya janji Iya Allah tuh. gitu, makanya harus saya kasih tahu nih hadis-hadis ini, keutamaan ini biar Bang Inul makin semangat gitu. Alhamdulillah. Teman-teman juga semakin termotivasi. Oh ya Allah harus belajar nih gitu. Nggak ada kata terlambat ya Nggak Ustadz ada ya? dong, nggak ada Nggak ada dong. dong, siap. Kemudian tujuan kita yang pasti belajar tahsin, belajar tajwid adalah menjaga lidah kita agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Yang saya sampaikan, kalau kita sampai merubah huruf dan sebagainya, nanti kita akan merubah makna Al-Quran itu sendiri. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Itu pemahaman saya. Masya Allah. Kalau mau lebih jelas bisa Bang Ibnu buka-buka hadis, cari keutamaan membaca Al-Quran itu banyak banget. Banyak banget ya. Masya Allah begini. Wallahu a'lam. Nah, kalau udah semangat, besok baru kita lanjutin materi kita. Ini saya jadi terharu nih Ustadz. Maksudnya kata-kata ini dengan mukadimah ini nih keren. Emang bukunya emang bagus Ustadz Kiai Haji Effendi Anwar. Maksudnya membuat kita semangat lagi. Untuk apa sih kita baca Quran? Lama-lama ngantuk-ngantuk, pusing-pusing atau apa? Ternyata rewardnya tuh tinggi banget, benar-benar Besar tinggi banget ya kan? Sebab kalau misalnya kita dikasih tahu kayak begini, kita jadi seneng gitu loh. Nggak sia-sia Nggak rasanya. sia-sia nih kemarin kita pusing, kita bagaimana gitu. Jujur aja Ustadz, saya pusing, saya lagi ngantuk, saya lagi bagaimana, ngaji lagi. Ternyata keutamannya tuh dahsyat Quran emang. Masya Allah. Masya Allah, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa nih. Yang pasti sih kita terusin Ustadz. Harus. Sesuai dengan perjanjian, minimal saya setara sama Ustadz Azhar. Cita-cita sih, nggak apa-apa dong. Nggak apa, amin. Saya aminin. Amin ya Allah, amin ya Allah, biar saya ngajar juga. Iya nggak? Oke, Ustadz terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, mudah-mudahan berkah. Amin, Dan amin. kita juga yang belajar juga berkah. Amin. Dipanjangkan umurnya, Amin. biar kita bisa sharing ilmu khususnya Al-Quran ini. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man aman, nggak boleh Nggak tuh, boleh. nggak boleh tuh teman-teman tuh, itu sama aja Menghilangkan sifat hurufnya. melanggar sifat hurufnya, jadi siddah. Jadi Man aman nggak boleh. Nggak boleh. Man amanah. Cakep.